Halo Sobat Setir, ketemu lagi bersama saya Wisnu Wardana. Kali ini kita akan membahas pertanyaan yang paling sering muncul dari komentar pertanyaan Sobat Setir semua tentang mobil listrik. Penasaran? Kita ikuti videonya. Pertama-tama kita akan bahas pertanyaan yang paling sering muncul, yaitu posisi baterai dan charging port. Untuk posisi baterai, berada di bagian bawah dek mobil. Posisi di bagian bawah ini akan sangat membantu untuk gravity centernya dan memudahkan pada saat handling kontrolnya. Sementara, untuk posisi charging portnya berada di kanan bagian belakang. Untuk membukanya cukup menekan tombol yang ada di remote dan dia akan membuka sendiri. Di sini dapat kita lihat beberapa lampu-lampu indikator yang menunjukkan posisi isi daripada baterai ini. Dan untuk menutupnya kita cukup menekan tombol yang ada di close bagian sini atau juga bisa menggunakan yang ada di dalam remote itu sendiri. Sementara mobil-mobil lain seperti Wuling RAV memiliki posisi charging port yang berada di logo bagian depan mobil. Oke Sobat Setir, untuk pengisian daya listriknya terdapat dua cara. Yang pertama adalah DC dan yang kedua adalah AC. Kita lihat untuk yang Ioniq 5. Untuk Ioniq 5, apabila kita menggunakan yang AC, kita bisa menggunakan alat portable charger seperti ini. Cukup dicolokkan pada mobilnya, kemudian colokan satu lagi kita bisa gunakan seperti colokan yang ada di rumahan. Sementara untuk yang DC kita gunakan biasanya di charger station atau pangkalan pengisian listrik. Berapa lama isi listrik? Nah, untuk pengisian tergantung baterai dan arus apa yang kita gunakan Sobat Setir. Nah, untuk DC fast charging 50 kW 0 sampai 80%, standar range-nya adalah 45 menit 45 detik. Long range-nya adalah 56 menit 30 detik. DC fast charging 350 kW 0 sampai 80%. Standar range dan long range-nya adalah 17 menit 16 detik. Sementara AC charging atau dengan menggunakan charger portable 0 sampai 100%, standar range-nya 19 jam. Sementara long range-nya 31 jam. Berikutnya untuk AC charging wall box atau public charger 0 sampai 100%, standar range-nya 4 jam 59 menit dan long range-nya 6 jam 6 menit. Oke Sobat Setir, untuk lama penggunaan baterai. Sebenarnya hal ini sangat bergantung pada pemakaian dan perawatan. Namun Hyundai memberikan garansi selama 8 tahun atau 160.000 km. Oke Sobat Setir, untuk pertanyaan jenis baterai yang digunakan oleh kendaraan listrik. Ada 6 jenis baterai yang digunakan, yaitu 1. Nikel metal hydride. Kelebihan utama baterai NiMH ini memiliki usia pakai yang lebih lama daripada baterai Li-ion. Namun, kekurangannya jenis baterai ini harganya relatif mahal, tingkat self-discharge yang tinggi dan menghasilkan panas yang signifikan. Kedua, lead acid. Baterai lead acid adalah baterai isi ulang tertua jika dibandingkan dengan Li-ion dan NiMH yang harganya jauh lebih murah. Sekarang, baterai lead acid hanya digunakan sebagai penyimpanan sekunder di kendaraan komersial. Ketiga, solid state. Secara bentuk dan cara kerja, baterai solid state kurang lebih mirip dengan Li-ion. Namun, pembedanya dari baterai solid state tidak menggunakan elektrolit cair, tapi menggunakan elektrolit padat yang dapat membuat baterai lebih kompak dan kecil. Keempat, nikel kadmium. Baterai ini memiliki banyak keunggulan seperti penyimpanan yang signifikan dan masa pakai sekitar 500 hingga 1000 siklus pengisian daya. Namun, baterai ini memiliki bobot yang berat serta rentan terhadap efek memori. Namun, jenis baterai ini sudah tidak digunakan karena memiliki toksitas kadmium. Kelima, ultrakapasitor. Baterai ultrakapasitor berbeda dengan baterai elektrokimia lainnya. Baterai mobil listrik jenis ini justru menyimpan cairan terpolarisasi antara elektroda dan elektrolit. Sama seperti lead acid, ultrakapasitor juga cocok sebagai perangkat penyimpanan sekunder pada kendaraan komersial.
Keenam, lithium ion atau Li-ion. Jenis baterai ini merupakan jenis baterai yang paling banyak digunakan di kendaraan listrik. Baterai ini juga sudah tidak asing lagi karena banyak juga peralatan elektronik yang menggunakan tipe baterai ini, seperti handphone dan laptop. Tentunya, baterai yang digunakan di kendaraan listrik ukurannya jauh lebih besar daripada di handphone atau laptop. Baterai Li-ion memiliki rasio daya terhadap berat yang sangat tinggi. Selain itu, baterai ini juga memiliki efisiensi yang tinggi dengan performa pada suhu yang tinggi. Baterai ini mengisi daya lebih cepat, bertahan lebih lama, serta memiliki tingkat self-discharge yang rendah. Dan baterai ini tidak mengandung zat berbahaya sehingga dapat lebih aman untuk didaur ulang. Nah, Hyundai Ioniq 5 juga menggunakan baterai Li-ion ini. Oke, pertanyaan berikutnya Sobat Setir. Tadi kita sudah bahas baterai yang paling banyak digunakan adalah Li-ion, termasuk mobil Ioniq 5 ini menggunakan Li-ion. Li-ion terbuat dari bahan nikel dan lithium hidroksida. Oke Sobat Setir, bagaimana kondisi mobil apabila terisi 100% listriknya? Untuk standar range-nya, mobil Ioniq 5 ini adalah 350 km. Sementara long range-nya bisa mencapai 481 km. Oke Sobat Setir, apa yang ada di bagian kap dari Ioniq 5 gitu ya? Kita bisa melihat di bagian sini adalah tempat penyimpanan cairan pembestri kaca. Kemudian ini adalah tempat penyimpanan cairan minyak rem. Di bagian tengah adalah cairan pendingin motor listrik. Di bagian depannya adalah cairan penyimpan pendingin baterai. Nah, di sisi sebelah sini, bagian ini adalah aki. Sementara ini adalah tempat penyimpanan soket sikring. Di bagian tengah, kalau kita buka, ini adalah front trunk, tempat penyimpanan bagasi di bagian depan mobil. Berikutnya, untuk tenaga yang dihasilkan oleh Ioniq 5 ini, tergantung kepada kapasitas baterainya. Ada dua, yaitu standar range dan long range. Untuk standar range, 170 PS atau setara 125 kW. Torsinya sebesar 350 Nm, sementara akselerasinya 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 8,5 detik. Nah, untuk baterai long range, 217 PS atau setara 160 kW, torsinya 350 Nm, dan akselerasinya 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 7,4 detik. Berapa biaya mobil listrik per kilometer? Untuk biaya per kilometer tentunya berbeda-beda, sesuai lokasi pengisian listriknya sendiri. Jika kita mengisi listrik di rumah, biaya per kWh untuk listrik rumahan di sekitar 1.447 per kWh. Dengan daya 2200 volt ampere. Dan untuk pengisian di tempat umum juga bervariasi. Sebagai contoh, kita ambil biaya pengisian di SPKLU milik PLN. Biayanya sekitar Rp2.475 per kWh. Untuk konsumsi listrik sendiri, Ioniq 5 dapat mencetak sekitar 8,7 km per kWh. Jika dikonversi, berarti untuk biaya pengecasan Ioniq 5 di rumah pribadi sekitar Rp165 per kilometer, dan untuk pengecasan di tempat umum seperti SPKLU sekitar Rp284 per kilometer, yang dimana sangat jauh lebih murah jika dibandingkan dengan kendaraan internal combustion. Baik Sobat Setir, pertanyaan juga yang paling sering muncul adalah mobil listrik nyetrum nggak? Mobil listrik dirancang dengan sangat aman sehingga tidak akan menyetrum meskipun ini mobil listrik. Demikian juga bagaimana kalau mobil listrik melewati banjir? Pada dasarnya semua mobil tidak dirancang untuk menerjang banjir, baik mobil bensin ataupun mobil listrik. Permasalahannya adalah ketika kita melewati banjir, maka air akan masuk ke dalam ruang bakar. Mobil listrik tidak memiliki ruang bakar, sehingga mobil listrik jauh lebih aman. Adapun baterai telah kedap air, sehingga aman ketika melewati banjir.
Baik, pertanyaan berikutnya Sobat Setir adalah mobil listrik apakah punya knalpot dan asap? Kalau kita perhatikan bagian belakang dari mobil ini sama sekali tidak ada knalpot. Karena mobil ini berbasis baterai bermotor listrik, sehingga tidak diperlukan knalpot yang menghasilkan asap. Oke Sobat Setir, untuk pertanyaan berikutnya terkait radiator. Kalau kita lihat mobil ini sama sekali tidak memiliki ruang untuk radiator. Yang ada adalah tempat untuk penyimpanan cairan coolant baterai, di mana fungsinya adalah untuk mendinginkan baterai berada di suhu sekitar 35 derajat Celcius. Cairan ini bersifat low conductivity, artinya tidak menghantarkan listrik. Berapa besar volumenya tentu tergantung kepada besar kecilnya mobil, yaitu antara 10 sampai 11,4 liter. Bagaimana menyalakan mobil Ioniq 5 ini? Untuk menyalakannya sangat sederhana. Anda harus membawa kunci mobil, menekan pedal rem, dan memencet tombol EV Start Stop, maka mobil akan menyala. Nah Sobat Setir, sekarang bagaimana mengoperasikan mobil listrik? Untuk mobil Ioniq 5 ini, tuas transmisi berada di bagian bawah tuas lampu. Kita menekan pedal rem, kemudian memutar tuas ke arah atas untuk D. Untuk mundur, kita memutar tuas ke arah bawah. Sementara untuk parkir kita menekan tuas P. Sementara untuk mobil listrik lainnya terdapat di bagian tengah konsol berupa tombol transmisi atau select yang dapat diputar. Oke Sobat Setir, berikutnya adalah fitur V2L atau Vehicle to Load. Ada dua cara untuk menggunakan fitur ini. Yang pertama adalah kita membeli adaptor seperti ini secara terpisah. Cara penggunaannya adalah kita membuka bagian depannya, kemudian kita memasukkan pada charging port dan melepaskan pada bagian belakangnya. Untuk menggunakannya, kita menekan tombol on-off sampai lampu hijau menyala. Alat ini berarti siap untuk digunakan. Yang kedua adalah pada bagian jok belakang. Di dalamnya terdapat charging port yang siap digunakan tanpa menggunakan adaptor tambahan lagi. Nah, untuk mencabutnya, pertama, kita harus menutup kembali, seperti ini. Kemudian kita mematikan adaptornya, dan menyalakan unlock dari remote, baru alat adaptor ini bisa kita cabut. Oke Sobat Setir, jangan lupa subscribe dan like jika menyukai video ini, dan komentar pertanyaan seputar mobil listrik. Jangan lupa follow Instagram, TikTok kami di @setirkanan_official. Saya Wisnu, sampai jumpa lagi. Salam setir kanan. Terbalik.